Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam para pendengar, teman-teman, dan para dosen pengampu Studio Desain Interior 4. Jadi kali ini saya, Benedictus R. Susanto, dari kelas BCB, akan menjelaskan dan akan memaparkan hasil perancangan yang saya lakukan selama 1 semester ini. Jadi di studio kali ini saya akan meredesain interior kantor swasta, yaitu konsultan interior dengan mengusung tema etnik. Dan kantor tersebut ialah Shah Design Bali. Lokasi Shah Design atau bangunan perkantoran swasta tersebut berada di Jalan Bypass Sanur nomor 125X dan Pasar Selatan dan Pasar Bali. Nah, lokasi ini terpilih sebagai lokasi yang akan dirancang ulang karena Shah Design tidak mumpuni dan tidak menunjang pengguna ruangnya. Nah, bisa dilihat dari foto existingnya. Jadi foto pertama yaitu foto basement, di mana pencahayaan yang sangat kurang dan tidak menunjang ruang tersebut untuk membangun rasa nyaman. Lalu pada gambar kedua terdapat ruang kecil yang digunakan sebagai ruang penyimpanan juga yang tidak terpakai, dan ruangan ini memiliki dimensi yang cukup luas atau bisa cukup untuk satu display galerinya. Lalu foto keempat adalah dua ruang yang menjadi satu dan dipisahkan oleh satu partisi. Jadi gambar keempat ini dia memiliki dua ruangan yang berbeda fungsi. Yang satu ruang direktur dan yang satunya lagi ialah ruang kerja sekaligus ruang rapat. Dari sini bisa dilihat atau bisa ditarik permasalahannya bahwa Shah Design tidak menerapkan sirkulasi yang tepat untuk penggunanya sendiri, agar penggunanya itu dapat melakukan aktivitasnya secara nyaman dan lega. Maka dari itu, tema yang saya angkat ialah tema etnik. Shah Design memiliki karakteristik yang selalu mengangkat tema etnik di setiap perancangannya. Nah, dari etnik ini, saya menarik etnik Indonesia yang saya ambil dari 3 daerah, yaitu Bali, Jawa, dan Sumba. Nah, dari ketiga budaya tersebut saya ambil hasil kebudayaannya atau art atau seni budayanya yang berupa kain songket atau tenun dan kayu ukir dengan berbagai motif. Lalu konsep yang saya angkat ialah refresh. Nah, refresh itu penggunaan atau pengubahan suatu ruang yang tidak terpakai menjadi terpakai sebagai penunjang kinerja atau aktivitas-aktivitasnya. Nah, elemen membentuk ruang menjadi lebih segar melalui material natural, dan warna yang netral akan memberikan rasa nyaman dan lega untuk pengguna perkantoran tersebut. Nah, refresh ini selain menggunakan material natural, melainkan menggunakan bentuk yang tidak melulu geometris. Jadi refresh itu bisa diartikan sebagai kebebasan yang menyambung dengan temanya yaitu etnik. Etnik adalah tema yang memiliki sisi natural. Natural itu sendiri memiliki makna yang bisa diturunkan yang berarti bebas atau seperti baru. Jadi refresh ini akan terlihat di perancangan saya dalam bentuk lengkung dan akan dikombinasikan dengan bentuk geometris. Lalu selanjutnya adalah denah lantai dasar. Denah lantai dasar atau lantai pertama ini yang sebelumnya adalah galeri, resepsionis, dan ruang rapat, saya olah kembali menjadi lebih proporsional dan sirkulasinya yang lebih baik. Jadi setelah orang masuk, terdapat resepsionis dan ruang tunggunya. Lalu sebelah kanan ada ruang rapat dan sebelah kiri terdapat galeri atau display furniture atau aksesoris yang disediakan oleh Shah Design itu sendiri. Lalu lantai basement. Nah, lantai basement ini sebelumnya adalah ruang penyimpanan sampel yang tidak terproduksi kembali oleh pabriknya. Jadi semua sampel itu dimasukkan ke basement. Lalu saya olah kembali menjadi basement yang menjadi berguna bagi sivitasnya, yaitu terdapat ruang loker dan kamar mandi bagi karyawannya. Selain itu juga terdapat pantry dan ruang makan sebagai tempat makan yang layak bagi pengguna ruangnya. Lalu lantai selanjutnya adalah lantai atas atau lantai kedua, di mana lantai ini adalah lantai para pegawai dan direktur bekerja. Nah, di lantai ini
saya olah kembali di ruang kerjanya agar sirkulasi atau pengguna ruang dapat komunikasi dengan nyaman. Maka meja kerja para pegawai berhadapan. Lalu untuk ruang direktur dan ruang rapat dan ruang kerja saya jadikan linear karena direktur memiliki aktivitas yang mondar-mandir atau kesana kemari untuk mengecek dan mengambil berkas-berkas yang diperlukannya. Terdapat ruang administrasi juga di sebelah ruang output atau ruang cetak. Lalu ada perpustakaan kecil sebagai referensi tempat-tempat sampel juga. Lalu ada balkon untuk area outdoor bagi pegawai yang merokok. Jadi di basement ini memiliki rak-rak untuk sampel-sampel agar terlihat rapi dengan ditutupi oleh gorden atau curtain. Lalu di lantai yang pertama atau lantai dasar juga ada rak-rak yang tidak dapat dipindahkan sebagai tempat display aksesoris dan furniture yang dijual oleh Shad itu sendiri. Lalu di lantai ketiga ada ruang kerja, ruang rapat, dan ruang direktur. Lalu ini potongan selanjutnya. Jadi di potongan selanjutnya ini saya memperlihatkan dinding yang ditata untuk mendapatkan kesan naturalnya dan kesan bebasnya itu agar memberikan kesan refresh dari ruang galerinya. Lalu selanjutnya rencana lantai. Jadi dari sekian banyak rencana lantai saya pilih di sini. Lantai yang akan saya terapkan terutama di lantai kedua itu menggunakan parket kayu dan keramik yang looknya seperti konkret. Kenapa menggunakan keramik seperti konkret? Karena jika menggunakan acian saja, maintenance akan membengkak. Lalu selanjutnya adalah detail ruang. Detail ruang yang saya ambil adalah ruang rapat B. Jadi ruang rapat ini ada di lantai 2. Nah, ini potongannya. Jadi drop ceiling yang saya terapkan di sini itu lebih ke lengkung. Nah, lengkung ini saya dapatkan dari analogi atau turunan bentuk orang yang sedang menenun. Lalu rak-rak yang saya gunakan memiliki list ukiran kayu yang di finishing senatural mungkin dengan clear coat. Selain itu juga rak itu dapat menampung moodboard yang telah dibuat oleh Shad Design itu sendiri. Dan ini potongan selanjutnya. Jadi terdapat pintu besar atau kusen yang jadi satu dengan jendela. Nah, kusen ini di bagian atas dan bawahnya itu terdapat ukiran yang di finishing secara natural juga. Selanjutnya adalah detail furniture. Nah, detail furniture ini yang saya ambil adalah loose furniture. Loose furniture yang ini terdapat di loker. Jadi kabinet ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan untuk para pegawai saat barang bawaan atau saat baru datang atau mau pulang. Nah, furniture ini saya angkat di sini karena memiliki aksen ukiran di handle pintunya. Selain itu juga pada kaki furniture menggunakan purus dan lubang sebagai struktur atau konstruksi mebel itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah visualisasi ruang kerja. Nah, di ruang kerja ini saya menggunakan warna-warna natural dan warna-warna cerah agar terkesan luas dan terkesan lega. Selain itu juga menggunakan permainan ketinggian plywood atau kayu yang terdapat pada dinding agar tidak terkesan formal atau tegang. Selain itu juga pada plafonnya saya menggunakan drop ceiling yang memiliki anyaman bambu dengan pola mata ayam. Selanjutnya visualisasi atau 3D ruang rapat B. Di sini saya juga menerapkan warna-warna terang dan warna-warna kayu yang natural. Menggunakan lantai yang natural pula menjadikan ruang ini menjadi seperti kesatuan. Pada drop ceiling saya menggunakan kain tenun yang memiliki tone warna yang hampir sama seperti aksesoris sekitarnya. Jadi ruangan ini dapat menyatu dengan sendirinya. Lalu selanjutnya adalah visualisasi galerinya. Jadi ini adalah salah satu spot di galeri yang dapat dipergunakan untuk pengunjung berfoto ataupun mencari inspo agar mendapatkan spot yang baik di salah satu ruang kecil yang tidak dipergunakan. Saya menggunakan bata konkret yang ditata sedemikian rupa agar terlihat seperti bebas dan natural. Lalu ini animasinya.
Ini adalah ruang galeri, yaitu salah satu spotnya. Menggunakan ceiling lengkung. Dan ini adalah ruang kerjanya yang memiliki tone warna abu-abu terang dan memiliki furniture dengan bahan yang terang pula, dengan kusen-kusen yang berbahan kayu dan kaca tempered glass dan ketebalan 2 cm. Lalu beralih ke ruang rapat. Inilah kesan pertama jika pengunjung atau pegawai di sana memasuki ruang rapat tersebut. Rak yang begitu luas dapat menyimpan beberapa sampel yang masih terproduksi oleh pabrik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir juga. Saya juga terima kasih kepada para dosen pengampu dan asdos yang telah membimbing saya dari awal semester hingga akhir hingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dan menonton. Sehat selalu.